Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yakni riya dan nifaq. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian riya. Menurut bahasa, riya adalah memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Selain riya, ada juga dengan sum'ah. Sum'ah itu apa? Menurut bahasa artinya memperdengarkan. Sedangkan menurut istilah artinya sikap seseorang yang suka menceritakan amal kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain agar mendapat pujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar orang lain atau sum'ah, maka Allah memperdengarkan kejelekannya pada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Riya dan sum'ah adalah kebalikan dari sifat ikhlas dalam beramal. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam riya. Yang pertama adalah riya dengan badan. Contohnya seorang selalu menunjukkan badannya yang lemah dan kurus agar orang lain mengira bahwa dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada perkara keduniawian. Yang kedua adalah riya dalam tingkah laku. Contohnya seseorang yang apabila berjalan senantiasa qomat kamit dan tangannya memutar-mutar tasbih dengan tujuan agar orang lain mengira ia selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah riya dengan ucapan. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan fasih. Dia berharap agar orang yang mendengarkan ucapannya itu mengira kalau orang tersebut soleh dan pandai dalam beragama. Yang keempat adalah riya dengan amal. Seseorang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan fasih, dia berharap agar orang yang mendengar ucapannya itu mengira kalau orang tersebut sangat soleh dan pandai dalam beragama. Dan yang terakhir, larangan berbuat riya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia
dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Akibat buruk dari sifat riya apa saja? Yang pertama, riya termasuk syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yakni adalah riya. Yang kedua, riya menghilangkan amal kebaikan sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang tadi, yang sudah Pak Novel bacakan tadi. Yang ketiga adalah mendekatkan pada kekafiran. Kemudian cara menghindari perbuatan riya seperti apa? Yang pertama, tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan. Kemudian membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ketiga, bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakkan terhadap apa yang kita perbuat. Selanjutnya, tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga dapat membuat orang tersebut berlaku riya. Terakhir, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Oke, sekian dari penjelasan Pak Novel. Semoga penjelasan singkat tersebut bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya di rumah. Pak Novel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.